Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat datang di ibadah online Gereja Baptis Indonesia Kalam Purwokerto pada hari Minggu 21 Juni 2020. Secara khusus menyambut sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Kalam dimanapun berada. Saya percaya kita semua di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sungguh mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan Yesus Kristus, kita dapat bersama-sama kembali beribadah meskipun dari rumah masing-masing. Kita tidak mengurangi sukacita dan kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Bapak Ibu, mari ajak seluruh anggota keluarga untuk menikmati ibadah, memuji Tuhan dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita juga dapat mempersiapkan ucapan syukur kita melalui persepuluhan dan persembahan yang dapat Bapak, Ibu, atau Saudara berikan melalui rekening gereja. Nomor rekening tertera di layar. Dapat juga diantar ke gereja ataupun menghubungi pelayan yang sudah ditunjuk untuk mengumpulkannya. Mari bersama-sama bersaat teduh mempersiapkan hati kita datang kepada Tuhan, memberikan ucapan syukur kita di dalam penyembahan. Nehemia 9 ayat 6. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Mari bersama-sama kita mengangkat satu lagu pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidup. Apapun yang terjadi di dalam
kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang kami puja, Allah Bapa yang kami sembah, terpujilah Engkau, Allah Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang menjaga kami, merawat kami, melindungi kami sampai hari ini. Mengucap syukur Tuhan, karena sampai pada hari ini kami boleh sehat, kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, kami boleh menikmati berkat-Mu, itu semua karena Engkau. Terima kasih Bapa, karena Engkau setia, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu berada di samping kami. Tuhan Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami ingin beribadah Tuhan kepadamu, kami ingin memuji menyembah Engkau dan menikmati kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan, murnikan hati kami, persiapkan hati kami, benarkan motivasi kami Tuhan untuk datang beribadah kepadamu. Kami serahkan Bapa ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ada sukacita? Amin. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memujikan satu pujian sukacita yang berjudul Allah Sanggup. Tak pernah di
Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mempersiapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, seperti wanita mengurapi Engkau Tuhan, menangis di bawah kaki sampai akhir menutup mata, tetap setia menanti janji. Mari kita naikkan satu lagu pujian, tetap setia. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Hati kami berlimpah dengan syukur ya Bapa, oleh karena hari-hari, waktu, tahun yang selalu Tuhan berikan kepada kami mendatangkan kebaikan. Kami ada sampai hari ini sebagaimana kami ada, itu karena kemurahan-Mu. Walau dalam berbagai macam pencobaan, penderitaan, dan ujian, Tuhan selalu menopang, menolong, dan memperhatikan kami. Bapa yang baik, kami rindu untuk dibaharui oleh kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu ya Bapa. Berkata-katalah lewat hamba-Mu sendiri, agar apa yang hamba perkatakan adalah kebenaran yang daripada Engkau. Setiap jemaat-Mu
dimanapun mereka berada hari ini. Kiranya roh Tuhan yang ada di dalam hati mereka menjadikan mereka taat, tunduk, dan memberikan hati seorang murid untuk berdengar-dengaran tentang kebenaran firman-Mu. Terlebih daripada itu ya Bapa, ajari kami untuk selalu melakukan yang sesuai dengan seturut kehendak-Mu lewat firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Bapa. Ini doa dan harapan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun kita berada hari ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara tetap di dalam pengharapan, tetap di dalam sukacita, dan tetap di dalam penantian akan janji kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi akhir-akhir ini memang sungguhlah memberatkan kehidupan kita, menjadikan sebuah ujian dan pencobaan yang terkadang bisa melemahkan iman kita dan juga terkadang bisa membuat kita ambruk ketika di dalam situasi yang terpuruk. Tetapi kendati demikian, kita akan belajar bahwa di dalam ujian, di dalam pencobaan, di dalam situasi sukar, di dalam situasi yang rumit, saya percaya bahwa kasih karunia Allah, bahwa kasih dan kemurahan Tuhan akan tetap ada di dalam kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau belajar tentang kasih karunia Allah dalam pencobaan. Kasih karunia Allah di dalam ujian ataupun pencobaan. Mari kita buka Alkitab kita dari Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Agaknya penulis kitab Yakobus ini memiliki hubungan yang sangat erat, memiliki hubungan yang sangat dekat, karena di awal daripada ayat 2 ini dia mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah. Ini adalah sebuah bahasa yang memberikan sebuah kedekatan yang sangat erat antara penulis dengan surat yang ditujukan, antara orang-orang yang menerima surat tujuan tersebut. Nah, saudara, ternyata pendengar surat ini, pembaca surat ini sedang ada di dalam situasi yang sangat rumit, sedang ada di dalam ujian maupun pencobaan. Itu sebabnya Yakobus mengatakan bahwa anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kata pencobaan di sini bukanlah sesuatu yang datang dari Tuhan, bukanlah pencobaan yang diberikan Tuhan atau yang diberikan yang Maha Kuasa kepada kita. Karena menurut pemahaman saya, Tuhan tidak pernah mencobai. Menurut pemahaman teologi yang saya pelajari adalah Tuhan tidak pernah mencobai setiap umatnya, melainkan Tuhan mengizinkan setiap orang percaya dicobai ataupun masuk ke dalam ujian. Nah, ada sebuah kisah yang menarik seperti apa yang dirasakan oleh Ayub ketika malaikat dan para iblis. Nah, iblis ini sedang mengitari alam semesta ini, dan dia pun masuk dan bertemu dengan Tuhan, dan dia mengatakan, Tuhan mengatakan, kamu tidak melihat hambaku Yakub itu, Ayub itu. Nah, tetapi iblis ini mengatakan, kalau bukan karena engkau, dia tidak akan seperti itu. Saya bahasakan aja dengan bahasa yang sederhana. Nah, Tuhan mengizinkan Ayub
untuk dicobai oleh iblis. Tuhan mengizinkan Ayub masuk ke dalam pencobaan yang diprakarsai oleh iblis sendiri. Saudara, makna pencobaan di sini adalah pencobaan yang datang dari luar, pencobaan yang datang dari si jahat, pencobaan yang datang dari iblis. Nah, terkadang kita juga mengalami situasi yang sama. Terkadang juga kita ditempatkan di posisi yang sama. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak pencobaan yang kita alami, yang kita rasakan dan yang sedang kita jalani. Dan itu terkadang tidak selalu datang dari diri kita sendiri, tetapi ada aja pekerjaan-pekerjaan iblis, pekerjaan-pekerjaan setan, pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita, untuk menghancurkan kita, untuk memasukkan kita ke dalam situasi yang sangat rumit. Tetapi Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Saudara, kita mau belajar setidaknya ada 3 hal, ada 3 kasih karunia Allah dalam pencobaan. Ada 3 kebaikan Tuhan ketika kita masuk di dalam ujian. Yang pertama adalah kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan. Yakobus tidak serta-merta dengan instan mengatakan bahwa setiap orang yang ada di dalam pencobaan, yang ada di dalam ujian, menganggap ujian itu, menganggap pencobaan itu suatu kebahagiaan. Tidak serta-merta. Karena ketika Yakobus menuliskan surat ini, Yakobus sedang dituntun Roh Kudus. Yakobus sedang dinaungi oleh Roh Kudus dan penulisan itu oleh seizin Allah. Nah, itu saya mau mengatakan bahwa ketika kita bisa berbahagia di dalam situasi yang rumit, ketika kita bisa bersukacita di dalam pencobaan, itu adalah kasih karunia Allah. Yakobus ingin mengatakan seperti ini, janganlah kamu tenggelam dan janganlah kamu putus asa dan janganlah kamu ambruk ketika kamu masuk ke dalam situasi sulit. Nah, Yakobus ingin membalikkan paradigma kita. Yakobus ingin mencerahkan pemikiran kita ketika kita masuk ke dalam persoalan. Yakobus ingin mengatakan demikian. Nah, pencobaan yang kamu alami itu, ujian yang kamu alami itu, anggap saja sebuah kebahagiaan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Yakobus mengatakan demikian, bahwa ujian dan pencobaan itu kita anggap sebagai suatu kebahagiaan. Nah, saya mencari beberapa fakta, beberapa data tentang kebahagiaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata kebahagiaan itu sangat berguna. Kebahagiaan itu sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Itu yang membuat Paulus tidak henti-henti mengatakan, bersukacitalah, berbahagialah, bersukacitalah, berbahagialah sekalipun engkau di dalam situasi yang rumit. Itu sangat menarik sekali. Mengapa saya katakan? Karena kesusahan, kesesakan, putus asa tidak akan membangkitkan semangat kita. Apa mau saya katakan? Kalau seseorang itu di dalam masalah kegalauan seseorang ataupun perasaan yang caruk maruk seseorang itu tidak akan menyelesaikan, tidak akan membuat kita ke dalam sebuah jalan yang terang untuk menyelesaikan masalah kita. Justru semakin kita menderita, semakin kita susah, semakin kita merasa baper dan semakin kita merasa galau, semakin kita tidak melihat bagaimana kasih karunia Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara, apa persoalanmu hari ini? Apa kesusahanmu hari ini? Apa masalahmu hari ini? Saya mau mengatakan, berbahagialah. Dan saya juga menemukan beberapa data tentang kebahagiaan. Bahagia itu bisa
menyehatkan iman kita. Bahagia itu bisa memperkuat stamina rohani kita. Stamina rohani kita. Karena seseorang itu harus mengasah stamina kerohaniannya, dan stamina kerohanian itu hanya bisa kita peroleh ketika kita mampu berbahagia, mampu bersukacita di dalam pencobaan. Nah, ini kebahagiaan ini adalah kasih karunia Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan yang mengaruniakannya, kalau bukan Tuhan yang memberikannya, kita tidak akan bisa berbahagia di dalam pencobaan. Kita tidak akan bisa bersukacita di dalam ujian. Tetapi karena kebaikan Tuhan inilah, karena kemurahan Tuhan inilah memberikan kebahagiaan itu, memberikan sukacita itu, sehingga kita mampu bergembira, mampu bersukacita, mampu berbahagia di dalam situasi-situasi yang rumit. Bahagia adalah cara terbaik melalui hari-hari yang rumit, karena dalam kebahagiaan ada kekuatan, ada kemampuan yang membuat kita tidak ambruk sekalipun kita terpuruk, karena dalam kebahagiaan kita akan merasakan kuasa yang daripada Roh Kudus. Amin. Kuasa yang daripada Roh Kudus. Nah, yang pertama, kasih karunia Allah dalam pencobaan adalah kebahagiaan. Yang kedua, kasih karunia Allah dalam pencobaan adalah ketekunan. Dikatakan di ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, saya mau mengatakan tidak ada orang yang mampu menaikkan taraf imannya, menaikkan taraf kepercayaannya tanpa ada ujian, tanpa ada pencobaan. Nah, itu yang harus kita pahami, itu yang harus kita mengerti. Kalau kita masuk di dalam ujian, kalau kita masuk di dalam pencobaan, pahamilah bahwa itu akan memberikan ujian terhadap iman kita yang menghasilkan ketekunan. Amin. Yang menghasilkan ketekunan. Ujian atau pencobaan merupakan proses latihan iman. Ujian atau pencobaan merupakan proses ketekunan. Nah, mengapa orang Kristen harus tekun di dalam ujian dan pencobaan? Begini Bapak Ibu, menjadi orang Kristen itu tidak serta-merta kita masuk ke dalam situasi yang aman. Tanda kutip, yang aman. Justru ketika kita semakin bertumbuh di dalam iman, maka angin dan badai itu pun semakin kuat. Justru ketika kita semakin bertumbuh, maka ujian dan pencobaan itu pun semakin banyak. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pandanglah pencobaan itu sebagai latihan rohani kita. Pandanglah ujian itu sebagai latihan spirit kita. Nah, dengan latihan-latihan rohani tersebut, dengan latihan-latihan spirit tersebut, itu akan mendatangkan ketekunan kepada kita. Nah, ketekunan inilah yang memampukan kita, ketekunan inilah yang menganggap semua ujian dan pencobaan itu biasa-biasa saja. Sebab ada ketekunan, maka kita mampu. Sebab ada ketekunan, maka kita sanggup. Sebab ada ketekunan, maka kita berhasil. Tetapi bagi mereka yang sudah ambruk dulu, sudah terpuruk dulu, mereka tidak akan memiliki yang namanya ketekunan. Mereka tidak akan memiliki yang namanya iman yang naik level. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan katakan kita beriman jika kita tidak mampu mengatasi pencobaan yang berat. Jangan kita katakan kita tekun jika ada persoalan kita putus asa. Jangan pernah katakan kita orang percaya jika karena situasi yang terpuruk kita menjadi lemah,
kita menjadi undur, kita menjadi lelah, kita menjadi ambruk, kita menjadi tidak karu-karuan. Tetapi karena pencobaanlah, karena ujianlah, kita diuji oleh Tuhan. Kita diizinkan oleh Tuhan untuk melihat kualitas iman kita, untuk melihat kualitas ketekunan kita. Dan ketekunan ini adalah anugerah yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Jika kita sudah memiliki ketekunan, jika kita sudah memiliki iman, saya mau mengatakan, hai masalah, engkau tidak ada apa-apanya. Menjadi orang Kristen tidak akan memperbudak Tuhan. Memperbudak Tuhan demikian Bapak Ibu. Dikit-dikit lapor ke Tuhan, dikit-dikit lapor ke Tuhan, dikit-dikit lapor ke Tuhan, tapi dia tidak bertindak. Paham maksud saya? Berdoa terus, tapi tindakannya tidak ada. Lapor ke Tuhan terus, tetapi tidak melakukan sesuatu. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan kita seperti itu. Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam ujian agar kita memiliki iman, dan iman ini akan mengerjakan sebuah ketekunan. Dan ketekunan inilah yang akan membuat kita mampu, sanggup saat badai menerpa, saat tantangan merintangi, dan saat badai menerjang kehidupan kita. Ketekunan inilah yang merupakan kasih karunia Allah dalam pencobaan. Ketekunan inilah yang merupakan kebaikan Tuhan di dalam ujian. Semakin kita tekun, semakin kita kuat. Semakin kita diuji dan dicobai, semakin kita tekun. Semakin kita diizinkan masuk ke dalam perkara-perkara yang besar, semakin kita memiliki iman yang besar. Amin. Yang ketiga, apa kasih karunia Allah dalam pencobaan? Yang pertama tadi, kasih karunia Allah dalam pencobaan adalah kebahagiaan. Kasih karunia Allah dalam pencobaan adalah ketekunan. Yang ketiga, kasih karunia Allah dalam pencobaan adalah buah dan kedewasaan. Orang percaya tidak boleh tidak berbuah. Orang percaya tidak boleh seperti anak kecil terus atau seperti bayi terus yang hanya meminum susu dan memakan bubur. Tetapi orang beriman dan orang percaya harus berbuah dan semakin hari semakin dewasa. Itu dikatakan di ayat yang keempat, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi ketekunan itu tidak akan membuat kita sia-sia. Ketekunan itu tidak akan membuat usaha kita percuma. Ketekunan itu akan membuahkan hasil yang matang. Saya mau mengatakan, tidak ada persoalan yang membuat manusia hancur. Tidak ada masalah yang membuat manusia terpuruk. Tidak ada masalah yang membuat manusia ambruk jikalau mereka mengerti di dalam situasi-situasi seperti itu ada ketekunan yang menghasilkan buah. Amin. Ada ketekunan yang menghasilkan buah. Ini yang saya mau mengatakan, perbedaan orang dewasa dengan kanak-kanak terletak bagaimana mereka menyikapi persoalan. Perbedaan orang yang dewasa rohani, orang yang berbuah secara Kristen dengan orang yang tidak berbuah secara Kristen terlihat dari ketekunannya di dalam pencobaan. Saudaraku yang terkasih, tidak ada pencobaan yang membawa kehancuran jika kita memiliki ketekunan. Ketekunan menjadikan kita dewasa dan berbuah. Mengapa saya katakan dewasa? Di frase yang selanjutnya, supaya kamu menjadi sempurna. Nah, terjemahan yang tepat dari kata sempurna itu adalah supaya kamu menjadi dewasa dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Setiap orang Kristen semakin dia dicobai, semakin dia diuji, baik dari iblis setan dan
teman-teman kita yang lain, semakin kita dewasa, semakin kita berbuah, semakin kita memiliki kemuliaan dari persoalan itu. Saudara, Tuhan punya kasih karunia ketika kita dicobai. Tuhan punya kasih karunia ketika kita diuji. Luar biasa. Jangan anggap pencobaan itu adalah kehancuran, tetapi anggaplah pencobaan itu adalah kasih karunia Tuhan. Anggaplah pencobaan itu adalah kebahagiaan, dan anggaplah pencobaan itu mendewasakan kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa bulan ini atau semenjak pandemi ini, ada seorang anak Tuhan yang bercerita ke saya kalau situasinya itu sangat rumit sekali. Situasinya itu sangat benar-benar tidak bisa lagi dia berbicara tentang apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia tidak mengira akan mengalami sebuah penderitaan yang begitu berat, yang di luar pemikirannya, yang di luar pemahamannya. Dan dia mengatakan, Tuhan itu tetap baik. Dia mengalami sebuah kasih, dia mengalami sebuah kemurahan Tuhan. Semakin dia merasakan kesakitan, semakin dia merasakan kesusahan, semakin dia merasakan tekanan, dia semakin merasakan bagaimana Tuhan menolong hidupnya. Dan saya juga sering berbincang-bincang dengan seorang nenek yang saya rasa luar biasa ketika dia melalui hari-harinya. Pagi-pagi terkadang dia mengalami sesak, dan terkadang dia bingung dengan apa yang dia rasakan. Sampai ketika mendengar hal itu pun saya merasa bingung, ini sebenarnya apa maksud Tuhan. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini, dia menjelaskannya, bahwa semua yang dia rasakan, semua yang dia alami, semua kesesakan-kesesakan yang terjadi di dalam dirinya selalu mendatangkan kasih karunia Allah, selalu mendatangkan kebaikan Tuhan. Hanya saja ada banyak orang yang gampang putus asa, ada banyak orang yang gampang galau dan terpuruk, ambruk, jatuh, tersiksa ketika sedikit saja pencobaan itu menerpa hidupnya, sedikit saja ujian itu datang menggelitik kehidupannya, langsung tidak berdaya dan tidak berbuat apa-apa. Orang percaya adalah orang yang bertindak. Orang percaya adalah orang yang kreatif. Di dalam kreativitasnya, di dalam tindakannya, orang percaya akan selalu melibatkan kemurahan Tuhan. Saudara, alami kasih karunia Allah dalam pencobaan, termasuk di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Saya mau mengatakan, kemurahan Tuhan tetap ada, kasih karunia Tuhan tetap ada. Dulu kita mengira ketika wabah ini datang, situasi begitu genting dan begitu mencekam. Tetapi ketika sudah terjadi pembiasaan dan orang-orang semakin tekun di dalam keadaan ini, saya melihat kondisi seperti biasa saja. Orang-orang sudah pergi ke jalan, orang-orang sudah pergi ke pasar, orang-orang sudah beribadah, dan orang-orang sudah beraktivitas dan mencari kerja, dan mereka sedang mencari kehidupannya masing-masing. Ternyata di dalam pencobaan situasi COVID-19 ini, Tuhan memberikan kemurahan, Tuhan memberikan kasih karunia. Jangan bersedih, berbahagialah, menjadi tekunlah, berbuah, dan semakin dewasa. Kasih karunia Tuhan melimpahi dan dianugerahkannya kepada kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, besar sungguh kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Lewat masa-masa sulit,
lewat hari-hari yang begitu sangat mencekam, Engkau selalu mengasihi kami. Biarkanlah Roh Kudus yang ada di dalam hati kami membahagiakan kami, menyukacitakan kami, memberikan penghiburan kepada kami. Dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kami mengajarkan kami untuk semakin tekun, semakin setia, semakin taat, dan semakin beriman. Lewat itu semua ya Bapa, kami semakin berbuah dan semakin dewasa di dalam Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, karena kemurahan dan kebaikan-Mu, karena kasih karunia dari anak-Mu yang tunggal, dan tuntunan yang selalu menyertai kami oleh Roh Kudus Maha Pengasih itu. Bapa yang baik, hamba juga tidak berhenti berdoa kepada semua umat-Mu yang percaya di Gereja Baptis Indonesia Kalam ini. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang bersedih Tuhan hiburkan, mereka yang memiliki pergumulan Tuhan jawab persoalan mereka, mereka yang sakit Tuhan berikan kesanggupan untuk mereka melalui hari-hari yang mereka hadapi di dalam sakitnya ya Bapa. Dokter obat yang mereka gunakan menjadi sarana kesembuhan yang Tuhan izinkan. Dan jemaat-Mu yang sedang mencari pendidikan, baik dari SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi, dan dari perguruan tinggi yang ingin mencari pekerjaan, kiranya Tuhan yang mempermudah rezeki dan jalan mereka, sebab kasih-Mu sungguh sangat setia kepada orang-orang yang percaya menanti-nantikan kebaikan-Mu. Dan mereka yang berulang tahun di minggu ini ya Bapa, biarlah kiranya kebaikan kemurahan-Mu selalu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Apa harapan, mimpi, dan juga cita-cita yang ingin mereka capai, Tuhan yang menggenapinya lewat kemurahan dan rancangan rencana yang daripada Engkau. Bapa yang baik, jikalau suatu kelak kami diizinkan untuk beribadah di tempat ini, berikanlah kami hati yang taat dan tunduk untuk mengikuti setiap protokol pengamanan daripada pencegahan COVID-19 nanti ya Bapa. Kami menjadi jemaat yang tertib, kami menjadi jemaat yang taat dan patuh, kami menjadi jemaat yang sehat, dan kami menjadi jemaat yang tetap beribadah di tempat-Mu, di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan harapan hamba haturkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.